kualitasnya baik, kita perlu banyak parameter. Contoh misalnya untuk rutin kita untuk monitor aging itu hanya sebatas TAN, viscosity, dan juga mungkin misalnya FTIR, tetapi ketika misalnya kita mau cek per tahun atau per 6 bulan, kita bisa mengecek juga antioksidannya dengan ruler ataupun juga varnish tensinya dengan FPC, lalu juga kestabilan oksidasi misalnya. Itu parameter-parameter yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat sendiri nanti. Kalau misalnya memang belum ada referensi, kita bisa diskusi di luar ini terkait dengan kebutuhannya. Kemudian untuk frekuensi, nah ini untuk engine oil biasanya beberapa OEM itu menyarankan di per 250 jam atau 500, dan untuk turbin oil ada yang per 3 bulan dan per 6 bulan tergantung. Dan juga itu biasanya kita memperpendek si frekuensi untuk apa? Tujuannya untuk melihat trennya itu apakah masih terjadi peningkatan atau kita mau memantau corrective action yang kita lakukan, apakah sudah berhasil atau tidak. Oke, setelah tadi kita sudah sampling, kemudian juga mengecek memilih parameter, lalu setelah kita dapat melakukan analisa, kita juga set target dan limit. Nah ini mungkin yang umumnya Bapak Ibu sekalian mendapatkan limit dari OEM, tapi tidak banyak juga, tidak sedikit juga yang tidak mengeluarkan. Jadi ketika dari limit dari OEM tidak ada, kita bisa mengacu salah satunya ke limit dari ASTM. Ini di sini cuma ASTM ini hanya terbatas untuk power plant equipment dan juga turbine oil. Itu pun hanya mineral ya, untuk oil mineral. Nah selain itu biasanya lab-lab itu memiliki limit general sendiri yang diambil dari berbagai sumber, salah satu atau best practice yang lain itu untuk menentukan limit dari tiap parameter tersebut. Nah, selain itu juga sebetulnya jika Bapak Ibu sekalian sudah memiliki program analisis dan juga strategi maintenance yang advance ataupun katakanlah ingin menerapkan world class lubrication, maka Bapak Ibu sekalian bisa juga sebetulnya menetapkan limit sendiri agar objektif. Misalnya Bapak Ibu ingin sudah menerapkan target lifetime extension di komponen, maka tidak bisa lagi hanya menyerahkan ke lab untuk limitnya. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah punya inisiatif untuk menetapkan, misalnya kita ingin mencapai umur komponen ini melebihi dari OEM, diperpanjang, yaitu ya mau tidak mau proaktif maintenance-nya harus lebih digalakan atau dijalankan, yaitu dengan membuat limit sendiri. Contohnya biasanya untuk proaktif alarm itu bisa dari goal based limit ataupun juga dari aging limit. Nah, goal based limit ini biasa digunakan di parameter isocode atau partikel atau juga misalnya kontaminan yang berhubungan dengan root cause, sama halnya dengan proaktif maintenance tadi. Lalu untuk aging limit juga dari chemical dan physical properties oli seiring penggunaan kan pasti akan berubah dari idealnya, maka kita bisa menerapkan limit agingnya. Misalnya di sini ada contoh untuk isocode, misalnya kita pasang target lebih rendah dari sarannya OEM agar umurnya bisa panjang, atau juga misalnya untuk viscosity bisa perketat berapa perubahan plus minusnya seperti itu. Nah, untuk wear debris biasa kita melakukan atau membuat limit prediktifnya, yaitu bisa dari rate of change. Jadi kita tidak melihat nilai absolutnya, tetapi dilihat dari slope atau kenaikan dibagi dengan satuan waktunya, sehingga bukan jadi dikatakan limitnya itu adalah ppm per hour atau rate dari kenaikannya. Yang kedua, yang sering dilakukan juga di beberapa user itu adalah statistical ini, menghitung limit atau wear limit dari data histori unit tersebut. Jadi biasanya dilakukan verifikasi data, dibuang outlier sehingga nanti didapat rata-rata dan juga standar deviasinya. Nah, umumnya itu dari rata-rata ditambahkan dengan satu standar deviasi untuk caution unit, dan rata-rata ditambahkan dengan 2 standar deviasi untuk Oke, mungkin kita speed ya karena mungkin waktunya sudah sedikit lagi. Nah, oke, kita masuk ke bagian
setelah kita menerapkan atau membuat limit atau menentukan limit, kita harus pasti mengevaluasi dan juga menginterpretasi hasil oil analysis result tersebut. Nah, pertama ini contoh kasus misalnya abnormal viscosity. Di sini abnormal viscosity ini bisa dideteksi ya pastinya dengan viskometer. Kita mengecek kinematik viscosity-nya, di mana perubahan viskositas ini bisa jadi adalah salah satu indikator ada problem lain. Misalnya ketika viscosity meningkat akibat oxidative failure, di mana ketika terjadi oksidasi kan selain terbentuk long chain molecule yang menyebabkan viskositas meningkat, terbentuk juga asam, itu sehingga pasti TAN akan meningkat. Lalu misalnya di FTR juga bisa dilakukan verifikasi, misalnya viskositas meningkat akibat kontaminasi, di situ ada water dan sebagainya. Lalu bisa juga terverifikasi dari misalnya fuel ketika fuelnya merendah, ataupun misalnya flash point. Nah, ini flash point juga karena fuel ini flash point-nya sangat rendah dibandingkan dengan oli, pasti dari flash point-nya menurun. Selanjutnya kasus untuk contoh kontaminasi. Di sini untuk parameter kontaminan ada water, fuel, dan juga partikel umumnya. Untuk water pastinya bisa dideteksi ketika ada kenaikan di culture ataupun juga water by distillation. Nah, di situ kita bisa juga melihat atau mengekspand parameter lain, pengujian parameter lain, yaitu untuk menentukan kira-kira si air tersebut dari mana. Contohnya ketika kita mengecek elemental analysis, kita juga bisa mendapatkan seperti nilai kandungan metal seperti kalsium. Itu contohnya mungkin ketika di hard water biasa membawa kalsium juga, ataupun di engine misalnya menggunakan coolant, di situ bisa terdeteksi juga adanya kenaikan sodium, boron, ataupun potasium tergantung dari corrosion inhibitor yang digunakan pada aktivitas coolant tersebut. Lalu dari segi viscosity juga adanya kontaminasi water ketika sangat tinggi akan meningkat. Lalu kontaminasi yang kedua adalah fuel dilution. Nah, ini tadi seiring banyaknya fuel masuk bisa akibat dari incomplete combustion, ataupun juga akibat dari kebocoran sistem bahan bakar ya. Di situ viscosity akan menurun, kurang lebih ilustrasinya 10% fuel dilution ini bisa mengencerkan polymas yang tadinya SA30 menjadi SA20, itu sekitar mungkin 11 cm stok jadi 7-8 cm stok ya, cukup tinggi. Nah, fuel dilution ini juga seiring pemakaian B20 di 2020 kalau tidak salah ya, kemudian juga B35 sekarang ini, itu di beberapa tipe engine khususnya di genset dan juga di truk untuk yang kami dapat ya, data-data yang selama ini kami dapat itu terdapat fame dilution. Nah, itu di fenomena tersebut biasanya viscosity-nya untuk fame 2-3% bisa menurun kurang lebih 20%. Tapi di wear metal tidak dibarengi dengan kenaikan sejauh ini ya. Karena dugaan kami atau hipotesis awal kami itu karena si fame ini kan bersifat merupakan ester, sehingga sifatnya memiliki sifat lubrisitas yang baik, seperti halnya polymas yang sintetis, sehingga itulah kemungkinan yang menyebabkan tidak terjadinya kenaikan wear metal meskipun viskonya menurun 20%. Nah, tadi yang belum kita ketahui ini efek jangka panjangnya, karena kita belum dapat referensi juga dengan fame yang masuk selama dia beroperasi, itu efeknya apakah dia membentuk sludge ataupun membentuk varnish, itu yang belum kita dapatkan secara data ya, karena memang dari segi kestabilan oksidasi fame ini memang lebih mudah teroksidasi dibandingkan dengan pelumas atau oli. Oke, kontaminasi selanjutnya adalah partikel. Ini bisa didetek dengan kita melihat ISO code ataupun parameter partikel count ya. Itu ketika terjadi peningkatan bisa jadi adanya masalah pada filter, misalnya apakah sudah penuh ataupun mungkin ada masuknya kontaminan dari luar, bisa jadi seal, breather, ataupun misalnya oli baru yang kita gunakan itu terkontaminasi juga.
Jika misalnya kontaminasi partikel tersebut dari debu, kita juga bisa melihat adanya kenaikan dari elemen silikon dan aluminium, di mana kita tahu bahwa debu itu merupakan unsur-unsur utama ya adalah silikon dan aluminium, karena debu itu berasalnya dari batuan bumi atau kerak bumi ya, sehingga biasanya perbandingan SEIL-nya itu 1:34 rata-rata. Nah, dengan masuknya debu juga tidak jarang terjadi kenaikan wear metal juga, karena si debu ini bersifat abrasif. Tidak hanya debu, sebetulnya partikel lain yang bisa yang bersifat abrasif, yang keras, itu bisa kita plot dalam sebuah grafik. Kita lihat seiring masuknya SEIL ini apakah ada elemen lain yang meningkat untuk melihat kausan pada komponen. Nah, untuk contoh yang terakhir di sini adalah wrong oil atau kesalahan tipe pelumas. Ini salah satu yang paling sering kita bisa deteksi dari oil analysis adalah kesalahan, baik itu kesalahan tipe dari label ataupun kesalahan adanya percampuran dari top up ataupun oil filling. Ini pertama misalnya dari paling mudah itu dari viscosity, karena ketika harusnya misalnya ISO PG 46 ternyata dia ISO PG 68, itu sangat mudah kita lihat dari hasil viskositasnya. Kemudian dari FTIR, nah si FTIR ini kan Bapak Ibu sekalian mungkin sudah tahu bahwa FTIR ini seperti halnya sidik jari manusia, setiap jenis ataupun formulasi memiliki karakteristik tertentu, sehingga ketika terjadi perbedaan akan berubah juga peak dari si FTIR. Lalu dari segi elemental analisis, kita bisa juga melihat adanya perubahan dari komposisi metal aditif. Khususnya mungkin kalau yang ekstrim itu ketika Bapak Ibu sekalian menggunakan dua tipe, yaitu tipe SI dan juga SOPG. Bisa dilihat, kita tahu bahwa oli tipe SI kan menggunakan aditif dispersan dan juga deterjen, di mana di situ pasti terdeteksi kalsium dan magnesium yang cukup tinggi dibandingkan dengan oli SOPG, sehingga dengan perubahan komposisi tersebut kita bisa melakukan analisa dan mendeteksi adanya kesalahan apakah yaitu kesalahan dari data oli ataupun mungkin dia tercampur. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk materi part 2 kali ini. Mudah-mudahan bisa merangkum gambaran secara general. Mungkin untuk detailnya bisa di lain kesempatan, dan jika ada pertanyaan silahkan langsung di chat, nanti mudah-mudahan bisa kita jawab. Terima kasih, saya kembalikan ke Baros selaku moderator. Oke, terima kasih sekali Pak Gilar. Ya, Bapak dan Ibu peserta webinar hari ini, kita paham ya, mungkin masih banyak sekali sebenarnya yang materi-materi atau penjelasan-penjelasan yang pengen kita dengar lebih lanjut, baik dari tadi dari Pak Handoko maupun Pak Gilar. Jangan khawatir, mungkin kita nggak hanya sekedar selesai di webinar ini saja. Apabila masih ada pertanyaan lebih lanjut nanti, atau masih ada hal-hal yang ingin didiskusikan secara langsung, bisa nanti menghubungi kami selepas webinar ini juga. Di running text di layar Bapak dan Ibu masing-masing itu sudah ada kontak sosial media kami semua, baik dari IM Reliability, kemudian CSK Internasional, Petrolab Services juga. Jadi nanti bisa menghubungi kami lebih lanjut. Nah, setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kita lihat di sini sudah banyak peserta yang menanyakan atau mengetikkan pertanyaan di kolom question and answer. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya mau panggil lagi nih Mas Arzi. Mas Arzi. Halo. Oke, kita kuis yang kedua ya Mas ya. Oke, nanti udah pada pengen tahu juga nih tadi pemenang kuis yang pertama siapa? Udah ada belum? Oke, di sini sih sudah direkap ya Bu Rosita. Jadi udah ada keluar pemenangnya ya? Sudah ada. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke kuis kedua, saya umumkan pemenang dari kuis pertama tadi ya.
Pemenangnya dari Bapak Kurniawan. Halo Bapak Kurniawan, bisa dibuka kameranya Pak? Biar kita sama-sama kenal Pak. Silakan Bapak Kurniawan. Apakah ada Pak Apa Pak Kurniawan? Kurniawan bisa join Pak? Kalau misalnya nggak nampil nih, Kayaknya hangus deh Mbak. Ini itu ya. iya Mbak. Aduh. Jadi harus buka kamera. Harus hadir pada webinar kali ini. Jadi syaratnya Bapak-bapak atau Ibu. Oh gitu. Ada lagi Open mic. yang pemenang yang lain? Ada sebentar. Setidaknya open mic aja. Kalau kamera keberatan, setidaknya Bapak Ibu bisa buka mic-nya. Setidaknya kita kenal nih suaranya atau mukanya nih, biar sama-sama tahu. Oke, Pak Kurniawan, angus ya. Dihitung ya. Saya hitung nih. 5, 4, 3, 2, 1. Tetot. Sorry Pak Kurniawan, makasih banyak atas partisipasi jawabannya. Tapi inilah nggak apa-apa lah, nanti tetap coba kita kontak ke Pak Kurniawannya. Oke, siap. Mungkin ada apa dikit gangguan di kamera atau seperti apa seperti itu Oke, ya. nanti tim kita yang hubungi Pak Kurniawan ya. Siap, kita Oke, lanjut. ke pertanyaan kedua ya Mas. Lanjut pertanyaan kedua atau kira-kira ini ya, pertanyaan kedua ya? Ya. Oke, boleh. Pertanyaannya bisa di-share screen. Oke, Bapak Ibu, pertanyaannya mudah kalau Bapak Ibu sudah menyimak paparan dari Bapak-bapak yang ganteng tadi ya. Baik, saya sebutkan pertanyaannya. Sebutkan rumus menghitung overall lubrication effectiveness, disingkat OLE. Aduh, ini soal matematika dong. Wah, saya rada-rada dong matematika nih. Boleh, kalau Bapak Ibu tahu jawabannya, silahkan di-share di kolom komentar, kolom chat. Tadi udah saya kasih agak clue ya, saya udah nanya ke Pak Handoglasnya, itu sih maksudnya. Oke, soalnya ini hadiahnya motor ya dalam bentuk PDF kayaknya. Ya karena ini susah ya. Oke, Bapak Ibu kira-kira yang tadi sudah menyimak paparan dari Bapak-bapak yang ganteng tadi, saingan saya kayak gitu Bapak-bapak tuh. Harusnya bisa menjawab. Oke ya, kita hitung mundur ya dari 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door. Oke. Pertanyaannya sudah. Oh iya Bapak Ibu, stay tune terus karena di akhir acara kita akan diadakan door prize. Jadi hadiahnya umroh ya kayaknya. Niatnya umroh niatnya. Cuman kayaknya smartwatch dulu. Hadiahnya jam tangan pintar. Ya. Jadi tunggu terus, stay tune terus, pantengin terus laptopnya karena kita akan kembali lagi di kuis yang ketiga. Untuk pemenang kuis kedua akan kita umumkan pada sesi kuis ketiga. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Rosita. Oke, terima kasih Mas Arbi. Oke. Bapak Ibu peserta webinar, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Kita coba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diketikkan oleh para peserta webinar. Jadi kita punya pertanyaan dari ini udah ada cukup banyak ya. Mungkin nanti kalau misalnya kita nggak bisa jawab semua pertanyaan yang ada di webinar hari ini, nanti kita akan hubungi Bapak dan Ibu satu-satu ya untuk jawaban dari pertanyaan tersebut. Jadi jangan khawatir, nanti bisa lebih lanjutnya nanti kita bicarakan selepas dari webinar ini. Kita akan coba support Bapak dan Ibu, tapi ini kita ambil beberapa pertanyaan yang masih bisa kita coba jawab di sesi ini. Oke. Yang pertama
dari Pak Marwanto. Pak Marwanto ini bertanya, apakah oil baru perlu recheck terkait kualitasnya atau bisa langsung kita gunakan untuk penggantian? Oke, jadi ini oli baru datang dari supplier, mau dimasukkan ke mesin, ini harus tetap di recheck nggak sih, atau bisa langsung saja digunakan? Mungkin dari siapa yang mau menjawab? Pemimpin dulu, Pak. Lalu Pak, Boleh dari saya. Dari Pak. sebagai Oke, bila mana kita menerima pelumas baru ya, baru biasanya dalam drum. Di beberapa vendor itu biasanya disertakan dengan namanya COP, sertifikat occupancy. Ini memang tergantung kepada strategi yang Bapak terapkan lah. Artinya ada beberapa yang memang di equipment tertentu dia harus difilter dulu. Oke. Ada juga yang memang langsung digunakan, di mana beberapa misalnya sistem equipment-nya tidak kritis. Tapi kalau sistemnya kritis, dia biasanya ada verifikasi yang dilakukan, treatment-nya biasanya dengan filtrasi ataupun bisa dilakukan purifikasi lebih dulu, baru kemudian masuk ke. Itu tuh Pak, walaupun baru dia dipurifikasi. Ya, oli baru itu bukan berarti olinya bersih, belum tentu. Mesin itu dia mempersyaratkan misalnya cleanliness levelnya minimal sekian. Oke. Jadi ada beberapa aplikasi ya, beberapa di turbin, dia punya minimal cleanliness yang direkomendasikan. Oke, dari Pak Gilang ada tambahan? mungkin dari saya sedikit saja. Jadi kalau dijelaskan tadi pengecekan oil baru itu untuk digunakan biasa atau kita cek random aja, jadi bukan selalu gitu biasanya, karena kan tadi udah ada COA maka kita misalnya per 3 bulan atau per 6 bulan itu untuk cek aja quality assurance dari supplier kita gitu. Oke. Tapi selain itu juga bisa nggak sih Pak? Maksudnya contoh, berarti kan kalau misalnya tadi ada kondisi di mana oil baru itu tetap karena mengikuti spek dari mesin, dia dipurifikasi lagi ya. Tapi bisa juga dong, kan kita sudah tahu ya, spek dari mesin itu sebenarnya dia menggunakan oli dengan spesifikasi seperti apa. Nah kita langsung istilahnya attack supplier, mencari supplier atau menginformasikan ke supplier lubrikan kita saat ini, saya mau dengan spek seperti ini loh. Jadi kita nggak perlu ada proses purifikasi, itu kan bukannya juga mempersingkat. Ya itu bisa juga, jadi tergantung pada deal awal. Ya. Oke. Deal awal itu seringkali ditentukan juga seberapa banyak Dan oli harga. yang digunakan. Dan harga. Karena ada treatment khusus kan tadi tadi kebersihan berapa kan harus difilter ketika dia sampai ke site ataupun di workshop. Itu nanti dari apakah siapa yang membayar terkait. Ya karena makin banyak parameter yang kita itu biasanya nanti akan mengacu juga kepada harga dari pelumas. Oke, berarti tinggal ditentukan saja kalau memang requirement dari masing-masing perusahaan itu sudah ada ABCD, kemudian dimatchingkan dengan suppliernya masing-masing. Kemudian balik lagi bagus tapi harga murah ya. Jadi kan ketika mungkin Pak Handoko dulu pernah di produsen oli jadi mungkin. Jadi kan dulu bukan dulu si oli tersebut ketika di proses blendingnya itu mungkin bersih, cuma kan ada transport di situ. Nah, ketika sampai di workshop atau di gudangnya user, nah itu yang tidak tadi memenuhi beberapa spek beberapa unit alat yang akan ketika dia dengan suppliernya. Oke, baik. Kemudian kita masuk ke semoga menjawab ya Pak Marwanto untuk. Tapi kalau misalnya masih ada pertanyaan atau kurang puas dengan jawaban kami, boleh nanti bisa kontak ke kami lebih lanjut. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Joko Mujianto. Pak Joko ini menanyakan seringkali di oli kompresor membentuk mungkin ya, membentuk seperti gel atau
Flood. Lanjut. Flood. Apa penyebabnya dan apakah dari base oil atau dari aditifnya? Standar waktunya dipakai standar berapa jam? Ya. Ya, jadi biasanya itu oli itu terbentuk gel ataupun di sludge itu akibat degradasi yang eksesif ya. Itu bisa jadi akibat adanya panas ataupun adanya kontaminasi, misalnya masuk kontaminasi yang abrasif, di mana dia akan mengencerkan si oli, kemudian terjadi proses oli mengencer, kemudian di sistem itu karena mengencer bisa mengenerate panas lebih banyak karena lapisan filmnya menipis. Itulah terjadinya overheat, ataupun mungkin olinya memang sudah tidak cukup untuk menahan panas yang ekstrim itu yang menyebabkan degradasi yang eksesif. Itu yang bukan jadi gel. Seperti itu. Terkait dengan penyebabnya bisa juga ketika memang kondisi operasinya sangat tinggi, bisa jadi olinya memang tidak sesuai. Bisa mungkin menggunakan grade oli yang lebih tinggi, misalnya standarnya, standar performance. Oke, Pak Andoko ada yang mau ditambahkan? Paling sedikit tambahan ya, karena bicara gas kompresor itu bicara gas yang akan dibawa ataupun yang dia carrier, apakah dia hanya udara saja, air, atau memang gas-gas tertentu. Untuk beberapa gas tertentu seperti metan dan lainnya itu memang ada beberapa spesifikasi khusus pelumasnya harus SPL-nya. Jadi seringkali mungkin tidak tahu atau apa, jadi pelumas tersebut reaksi dengan gas tersebut sehingga membentuk Oke. Ini perlu lebih detail lagi nih, apakah mineral kompresor tinggi ataukah sintetik. Ini memang ada kaitannya dengan gas yang dia bawa, yang dia kompres, atau gas-gas. Berarti harus di analisa dulu ya Pak, cari tahu. Itu tadi ya, balik lagi ke RCA dong ya. Iya, ke cost analisisnya, apa sih penyebab utama dari itu ya? Iya. Oke, baik. Selain dari panas dan lainnya ya, biasanya sih ada incompatibility atau kesadaran dari gas atau udara yang dia. Oke, baik. Ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Pak Muhammad Zaini. Pertanyaannya ini, conformance itu apa, seperti apa parameternya, dan bisa dicontohkan perhitungannya. Persen conformance ya. Itu adalah kesesuaian ya, artinya dari organisasi pun membuat kerja apa. Jadi coba visualisasikan. Jadi kita menghitung OEE itu kurang lebih seperti itu. Nanti mungkin lebih lanjutnya saya kasihkan email ya, teknis. Oke. Kita sudah ada kontak personnya Pak Muhammad Zaini juga. Jadi nanti lebih lanjut ya. Karena tadi di slide itu hanya sekedar ini formula. Saya tidak pikirkan karena terkait dengan penjelasan Pak. Oke. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Pak Wahyu Prasetyo. Ada contoh case untuk input OLE. Nah, ini mungkin juga ya case study ya Pak ya. Nanti mungkin bisa menyusul karena memang batasan waktu tadi. Baik. Baik, Pak Wahyu Prasetyo, jangan khawatir, nanti kita discuss lebih lanjut setelah webinar ya Pak, untuk case study. Kita ada case study-nya untuk yang cara penghitungan, cara menginput OLE, jadi nanti kita bisa menginformasikan. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Pak Arif Rahman. Apabila kita melakukan sampling dengan menggunakan botol kaca reuse dengan pencucian sesuai standar, melakukan sampling dengan oil sampling dengan oil sample vacuum pump, apakah tetap diperlukan bilas
botol tersebut atau langsung dapat digunakan sampel aktual. Mohon izin. Mungkin Pak Gilar kali ya ini ya. Oke. Jadi kalau misalnya dia pencucian sudah standar sebetulnya bisa dilakukan langsung, cuma perlu diketahui juga jalurnya tetap harus dipasang. Jadi jalur itu maksudnya dari kalau kita di situ ada dead space ataupun dead zone itu harus dibuang terlebih dahulu. Dan juga kalau kita menggunakan flexible box, nah itu tetap harus dipasang. Jadi biasanya kita sekalian bisa langsung mungkin ke kontainer atau bisa juga menggunakan si botol tadi plastik. Jadi lebih ke jalurnya. Kalau botolnya sudah dibersihkan. Oke, baik. Ya rekomendasinya flashing dulu. Ya, Tetap. harus. Pak Handoko ada tambahan? Ya artinya kurang lebih sama yang tadi. Saya sedikit menambahkan apapun standar atau apa, botol yang digunakan memang plastik itu mirip. Paling enggak plastik pakai apa Pak? Ada Oli yang akan kita ambil. oli yang akan kita ambil ya. Jadi Biasanya kita ambil sedikit ya, terus kemudian kita flashing, dan baru kita ambil sampel yang Oke. Minim 2 kali itu udah maksudnya standar kita ya. anggap Minimal bisa atau mewakili. Karena memang pada saat flashing itu kan ada oli yang kita akan buang, itu adalah isu dari oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya kita masih oke lah ya masih ada waktu. Kita ke mungkin satu pertanyaan lagi kali ya dari Pak Rizal Hanafi. Berubahnya aditif suatu oil itu bisa disebabkan oleh apa saja? Berubahnya aditif suatu oil. Mungkin bicara kuantiti ya, karena dengan dipakai aditifnya akan depletion. Oh, Ya, seperti antioksidan pada saat dipakai ada panas di situ dia memuai. ya, ada dan kan akan ada alat memang yang sangat metode yang namanya ruler, bisa menghitung aditifnya nanti. Jadi memang pada saat dipakai pasti secara Sedikit menambahkan yang dipakai mungkin tadi metal seperti KMG dan lain-lain itu ketika dia meskipun sudah aktif atau sudah maksudnya sisa sudah tidak berfungsi lagi juga masih terdeteksi dia dari segi jumlah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan sampel use oil itu misalnya aditif dari baru sama yang berapa jam tetap jumlahnya sama, itu bukan berarti aditifnya masih bekerja semua. Sisanya pun itu masih akan terdeteksi. Bukan juga. Intinya aditifnya jangan sampai tidak. Ya. Oke, itu sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi mohon maaf sekali Bapak dan Ibu karena kita waktunya sudah mau mepet. Nanti untuk pertanyaan yang belum sempat kita jawab hari ini, nanti akan kita informasikan antara kita mengemailkan ke Bapak dan Ibu atau mungkin ada sales representatif kami yang menghubungi. Jadi sebisa mungkin sih kita nggak mau ada pertanyaan ya seperti itu. Mohon maaf kali karena ini keterbatasan waktu juga. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke kuis lagi. Ini kuis yang terakhir ya, pertanyaan yang ketiga. Saya panggil kembali Mas Arzi. Mas Arzi kemana ya?
Ini internetnya Halo, ganggu. halo. Wah, Hmm. Habis mandi tadi, Bu. Oke, makasih Bu Rosita. Saya lanjut ya. Ini kuis yang terakhir ya. Oke, kuis yang terakhir nih Bapak Ibu. Sebentar. Sebelum lanjut ke kuis yang ketiga, kami umumkan untuk pemenang kuis yang kedua. Pemenangnya adalah, sebentar saya nyari-nyari dulu ya. Tadi jawaban yang betul apa ya, Mas? Yang sebelumnya ya. Pertanyaan kedua tadi jawaban yang betul apa? Ini ada nih, sebentar. Pertanyaan kedua, jawaban yang betul dari Bapak Yahya. Ada Bapak Yahya di sini? Yahya di sini si username-nya Yahya. Mungkin kalau nggak bisa buka kamera, raise hand kali ya. Angkat tangan ya. Angkat tangan boleh. oh, enggak. Setidaknya suaranya lah ya. Oh ada. Oh ada Pak Yahya. Salam kenal Bapak. Selamat Pak Yahya. Bapak selamat Pak. Dapat durian gitu Pak. Dapat hadiah goodie bag Pak. Isinya nanti Bapak lihat sendiri Pak. Itu menarik banget Pak. Ada tumbler dan lain-lain. Selamat Pak Yahya. Halo, selamat. Tepuk tangan buat Pak Yahya semuanya, tepuk tangan. Oke, kita lanjut ya Bu Rosita. Pertanyaan kuis ketiga. Boleh dimunculkan? Sreng. Ini yang kedua nih, sama nih. Sama. Enggak. Ya, beda kan ya? Oh, belum next. Oh, Oke, sembari menunggu, Bapak Ibu bisa follow YouTube kami di Petrolab Services nanti. Hasil dari presentasi dari webinar ini bisa di-share sama kita Bapak Ibu. Bisa langsung di-download atau ditonton langsung di YouTube kami PT Petrolab Services. Sama sekalian saya infokan lebih lanjut untuk sesi terakhir. Jangan Bapak Ibu jangan kemana-mana karena kita ada door prize jam tangan pintar atau smartwatch. Itu ribuan unit ya kalau nggak salah. Cuman 2 unit. Jadi terbatas eksklusif bagi Bapak Ibu yang stay tune terus. Nanti tim panitia kami akan memilih pemenangnya. Oke. Oke. Masih ada problem teknis ya. Jadi Bapak Ibu yang belum follow Instagram kami boleh di @pt-petrolab services, YouTube juga di Petrolab Services. Di sana kami sering menginfokan tentang webinar-webinar yang selalu diadakan tiap bulan. Oke, pertanyaannya sudah muncul Bapak Ibu, siap-siap jari jemarinya mengetik. Apa tes parameter yang harus dilakukan saat perform oil analysis untuk diesel engine? Saya ulangi ya. Apa tes parameter yang harus dilakukan saat perform oil analysis untuk diesel engine? Oke, pasti tahu jawabannya dong. Ayo cepat-cepat ketik. Pemenangnya akan kami umumkan di sesi terakhir. Saya tutup ya pertanyaannya dari 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Rosita. Oke, terima kasih Mas Arif. Kayak di TV ya. Oke, selanjutnya nih kami langsung ke pengundian smartwatch ya.
Oh, langsung nih. Ya, kayaknya langsung aja deh ini kayaknya partisipan udah pada nggak sabar juga menunggu-nunggu. Ya, Oke. tapi tadi ini ya, apa namanya yang untuk kuis yang ketiga, nanti kita coba pilih dulu siapa pemenangnya sambil menunggu hasil penilaian para dewan juri. Jurinya soalnya juri expert semua nih, Bu Rosita. Untuk siapa yang berhasil menjawab pertanyaan ketiga, kita undian untuk smartwatch dulu. Kita ada 2 smartwatch yang bisa dimenangkan oleh Bapak dan Ibu. Yang sudah hadir di webinar siang ini akan mendapatkan kesempatan untuk memenangkan 2 smartwatch. Kita akan segera undi. Oke. Kita mulai ya. Siap-siap Bapak dan Ibu. Siapa nih pemenangnya? Ini 2 kali. 2 kali pemasukan. Jadi nanti untuk pemenang yang keluar, nama pemenang yang keluar sama, tolong standby kalau misalnya kita pakai resen aja ya. Jadi nama yang hasil keluar di layar monitor Bapak dan Ibu nanti bisa rescan kalau Kayaknya ini open kamera deh, Mbak. Afdolnya deh, Mbak. Kayaknya harus open kamera deh. Soalnya ini jamnya jam eksklusif nih, Mbak. eksklusif ya. Iya. Dong? Kita buat agak lebih susah lagi nggak? Iya, jadi ini kan dapetinnya mudah ya. Jadi Bapak Ibu yang memang menjadi pemenang bisa membuka kameranya. Jadi kita sama-sama kenal, sama-sama tahu. Takutnya goib nih, Bu Rosita. Kenapa? Takutnya goib pemenangnya. Jadi kita biar tahu. Ya tadi pakai joki mungkin ya. Iya, bisa jadi. Sekarang banyak chat GPT soalnya ngeri. Oke, coba kita bantu dari sini supaya partisipan yang namanya keluar di undian ini bisa buka kamera ya. Ya, saya hire, minimal saya hire. Oke, kita mulai ya nih ya. Oke. Undi siapa pemenangnya? Ayo, jeng Ini jeng dia jeng 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 jeng. 30 menit sih. Ada nama saya tuh. Bapak Ahmad, selamat Bapak Ahmad. Bisa buka kameranya, Pak? Say hi, Pak. Halo, Bapak Ahmad. Zaini ya. Pak, dapat jam tangan loh, Pak. Jam dinding. Halo, Pak Ahmad. Faisal Ahmad Zaini. Ayo, buka kameranya. Kita hitung aja ya. Kita gugurin aja ya kalau nggak buka kamera ya, Bu Rosita. Faisal Ahmad Zaini mungkin bisa coba dibuka kameranya atau coba Suaranya deh. Coba suara. Halo. Nggak bisa ya. Oke, coba dihitung. Kita hitung ya. Dari 3 ya. 3, 2, 1. Close. Gagal, Pak Ahmad. Sayang sekali. Oke, kita undi lagi ya. Ini untuk partisipan yang lainnya sih senang banget sih kalau ada yang aku sih. Oke. Kita acak lagi. Saya infokan lagi ya, kalau misalkan kamera nggak bisa dibuka, boleh suaranya aja Bapak Ibu. Nggak, ini dia cuma ambil nama depan. Coba diketik. Tidak ada. Sebentar. Oke, kita ulang ya. Suara dan kamera di lock. Ya, ada Pak Wahyu.
Pak Wahyu. Wahyu Kurniawan. Halo Pak Wahyu. Ini sorry, ini kamera sama suaranya nggak bisa dibuka ya? Apa kelok ya? Kalau kamera bisa. Speaker yang bisa. Oh, kalau memang kameranya tidak bisa dibuka, boleh via suara. Jadi speakernya di unmute. Akhirnya Pak Wahyu Kurniawan. Halo. Ya, Bu. Mas. Selamat Pak Wahyu. Dapat jam Pak. Wah, Boleh saya hai makasih, Pak. Mas Arsi. Pak, Makasih. Bapak dari mana Pak? Kalau boleh tahu Pak. Surabaya. Wah, Surabaya belah mananya Bandung Pak itu Pak. Jauh. Dekat kok sekarang. Selamat Pak Wahyu. Saya hai dulu Selamat. Pak. Duh, makasih semua. Oke, terima kasih juga Pak Wahyu. Stay tune terus ya Pak sampai Ya, akhir makasih. season Pak. Oke, kita masih ada satu lagi ya Mas Ardi ya. Masih ada satu lagi. Smartwatch-nya. Tadi Pak Wahyu Kurniawan pemenangnya. Kemudian kita satu lagi ya. Coba undi satu lagi. Yang kemarin sama juga. Nggak boleh dong. Apakah? Waduh, yang namanya Muhammad banyak banget nih. Banyak. Oke, kita coba Pak Muhammad Amrullah. Atau bapaknya Fadil Jaidi ya ini. Kenapa? Pamu. Pak Muhammad Amrullah Akbar. Halo Bapak. Saya hai Pak. Bisa di open mic-nya Pak Amrullah. Oke. Halo Bapak Amrullah. Pak dari mana Pak kalau boleh tahu Pak? Halo. Sepertinya tidak ada respon ya. Tapi ini udah raise hand nih. Bu Rosita gimana? Oh suaranya nggak bisa juga katanya ada kendala teknis nih. Gimana enaknya? Tapi dia tadi kayaknya ada masuk suara. Tadi Ya? masuk suara sih sebentar. Kayaknya oke deh ya. Oke siap. Pak Muhammad Amrullah selamat Pak. Bapak dapat jam Pak. Stasiun terus sampai akhir season ya Pak. Oke, selamat Pak Muhammad Amrullah Akbar. Oke tepuk tangan semua. Oke, ya. Selamat untuk para pemenang smartwatch. Oh ya, terus satu lagi ya, yang tadi kuis yang ketiga sudah ada pemenangnya, Kayaknya udah ada deh. bisa diumumkan. Oke. Pemenang kuis yang ketiga saya umumkan ya sebentar. Atas nama Bapak Ari Marsetiawan. Bapak Ari. Halo Bapak Ari, bisa buka kameranya Pak atau speakernya Pak? Atas nama Bapak Ari Marsetiawan. Atau raise hand Pak, boleh Pak? Tidak ada respon. Ada respon? Halo Bapak Ari. Kalau tidak ada, dihitung sampai. Halo, cek. Oh ini ada nih. Pak Ari, halo Pak. Halo, selamat sore. Selamat sore Bapak Ari. Bapak Ya. menang hadiah Pak, merchandise Pak dari kita Pak. Oh iya, terima kasih Pak Arzi Sama-sama dan Bapak. Bapak dari mana Pak? panelisnya. Kalau boleh tahu Pak? Saya dari Solo Pak. Dari Wah, ada Solo Harapan jauh ya Kamu. persiapan kita Iya. ya kali ini ya. Siap. Ada Solo, ada Surabaya. Makasih banyak Bapak. Nanti Siap. tim
tim panitia kami yang akan menghubungi Bapak ya Pak. Baik, terima kasih, Terima kasih Pak. sekali lagi. Ya, selamat sore semua. Sore. Oke, cukup Bu Rosita dari saya. Mungkin kita bisa ketemu lagi di kuis-kuis selanjutnya, di webinar-webinar selanjutnya. Saya pamit undur diri. Makasih semuanya Bu Rosita dan tim dan partisipan semua. Saya kembalikan ke Bu Rosita. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Arsi. Ya, kepada Ibu peserta webinar semuanya pada siang hari ini, terima kasih banyak sudah berpartisipasi. Selamat sekali lagi kepada para pemenang kuis dan juga pemenang Smart Watch kita pada siang hari ini. Nanti setelah webinar ini, dari kami akan menghubungi Bapak dan Ibu untuk konfirmasi alamat pengiriman hadiah. Dan juga untuk e-certificate, nanti untuk linknya akan dikirimkan ke email Bapak dan Ibu semuanya. Dan bisa diunduh di link yang sudah kami kirimkan di email ya. Mohon ditunggu setelah acara ini, mungkin sekitar kami perlu waktu untuk mendata sekali lagi para partisipan webinar yang ikut pada hari ini di part 2 ini maupun di part 1. Nah, mohon maaf juga apabila tadi kita masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kita jawab. Nanti akan coba tetap kami usahakan untuk menjawab secara langsung ke kontak yang sudah Bapak dan Ibu sediakan di awal registrasi webinar ini, dan juga apabila masih ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kami, mungkin seputar lubrication management, seputar oil analysis, jangan ragu untuk menghubungi kami di kita di IM Reliability, kita ada di LinkedIn IM Reliability, kemudian Petrol Services kita ada di Instagram PT Petrol Services, dan juga Facebook Petrol Laboratory. Dan terima kasih sekali juga untuk Berkaniaga Medica yang sudah mensupport webinar kita pada siang hari ini. Kalau Bapak dan Ibu juga ingin tahu tentang PT Berkaniaga Medica, bisa kunjungi sosial Medica PT Berkaniaga Medica mereka ada di Instagram, ada di bnm.ifg, dan di LinkedIn juga ada PT Berkaniaga Medica, dan ada juga di Facebook di Berkaniaga Medica. Akhir kata, saya, Pak Handoko, dan Pak Gila, dan segenap kru yang bertugas dan berpartisipasi hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan kita nanti bertemu kembali di webinar yang selanjutnya. Kita rutin akan mengadakan webinar setiap untuk IM Reliability, kita setiap 2 bulan sekali kita biasa ada webinar rutin, dan juga untuk Petrol Service juga ada webinar rutin ya, Mas Bilar ya. Jadi follow terus sosial media kami semua supaya bisa mendapatkan informasi yang terbaru, informasi mengenai produk, informasi mengenai servis yang kami sediakan, dan juga apabila ada webinar atau artikel-artikel yang akan kita sampaikan. Terima kasih banyak. Selamat siang. Dan kita berjumpa kembali di webinar selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Makasih. Terima kasih Mas Arzi. Selamat untuk para